Saudara yang dikasih dari Tuhan, haleluya. Terimalah salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, saudara. Bersyukur, saya percaya roh saudara bergelora. Haleluya. Roh saudara menyala-nyala dalam menikmati hadirat kuasa kasih Tuhan di tempat ini, di rumah Tuhan, saudara. Haleluya. Saya percaya setiap tanah hati saudara dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya dalam nama Yesus, ya. Tidak ada lagi saudara hal-hal yang membatasi roh saudara, hati saudara untuk menikmati kebebasan akan hadirat Tuhan di tempat ini. Saya percaya saudara, ada sesuatu yang sementara terjadi dalam kehidupan saudara dan saya saat ini. Langsung saja saudara, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-22. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Satu Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 22. Hati terbuka terus di hadapan Tuhan saudara. Saya percaya roh saudara sementara terkoneksi dengan kerajaan sorga. Nasihat-nasihat judul kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Ayat 12 kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang membalas jahat dengan jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah membuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saudara, saya sudah membaca kebenaran firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22 dengan perikop saudara nasihat-nasihat. Ada banyak nasihat saudara dari ayat 12 sampai 22 ini yang Tuhan sampaikan melalui Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika saudara. Banyak saudara ya yang kita sudah baca tadi ya, ayat 12, 13, 14 sampai 22. Tapi ada satu ayat yang sama-sama kita akan renungkan, dan biarlah kebenaran firman ini akan datang memberkati saudara dan saya. Dan kebenaran firman Tuhan yang kita akan dengar ini diteguhkan lewat beberapa kesaksian yang ada yang menyatakan bagaimana saudara kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Saudara harus percaya firman Tuhan ini ya dan amin. Buku Alkitab ini saudara bukan buku biasa. Alkitab ini bukan buku biasa, tapi Alkitab ini berkuasa. Setiap perkataan yang tercantum di dalam Alkitab ini adalah berkuasa. Haleluya. Ya. Dan kuasa Alkitab ini dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Amin. Haleluya. Dan ada satu ayat yang sama-sama kita akan renungkan, yaitu ayat 17. Dan saya katakan diteguhkan lewat kesaksian yang ada. Kita baca bersama-sama ayat 17. Sangat pendek ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Haleluya. Haleluya. Ini merupakan satu ayat yang sangat pendek mungkin di Alkitab. Tetaplah berdoa. Karena sebagai orang percaya, orang Kristen adalah orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Doa itu adalah nafas. Amin. Doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Haleluya. Jadi saudara dan saya
saya boleh katakan hari ini tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Haleluya. Saudara dan saya diminta untuk tetap berdoa. Siapa yang di sini karena begitu banyak proses pergumulan kok berhenti berdoa? Saya percaya tidak ada yang berani untuk angkat tangan. Haleluya. Ya. Saudara, saya percaya mungkin dalam hati, biar mungkin nyala ada orang lihat kita berdoa, saya berdoa dalam hati, ya tak? Mungkin di rumah suami saya tidak melihat saya berdoa. Mungkin istri saya tidak melihat saya berdoa, tapi saya ada berdoa dalam hati. Tapi ingat, apa yang ada dalam hati itu keluar, kan? Saudara sudah tahu jawabannya. Jadi saudara, teruslah berdoa. Kata firman Tuhan berkata dalam Lukas 18 ayat 1 kalau tidak salah saudara. Lukas 18 ayatnya yang pertama kalau tidak salah. Di dalam Alkitab saudara dan saya berkata saudara, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara dan saya juga, Tuhan Yesus datang siang hari ini menegaskan buat saudara dan saya. Saudara dan saya harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Saudara dan saya jangan jemu-jemu berdoa. Jangan pastiu. Bahasa Manado itu jemu-jemu. Jangan pastiu. Jangan bosan untuk berdoa. Haleluya. Jadikan doa itu satu gairah kesukaan. Ya. Kalau saudara ada memiliki hobi atau kesukaan makan makanan tertentu, kita paling hobi, paling suka makan ini. Kalau doa itu jadikan lebih dari itu saudara. Suka berdoa. Haleluya. Jadikan kesukaan itu doa saudara. Haleluya. Dan saudara, ini merupakan contoh dalam Alkitab Lukas 18. Ya, kalau saudara pernah, saya percaya orang sudah baca bersama berjemaat secara pribadi. Di situ ada satu cerita saudara ya, seorang janda yang selalu datang kepada hakim. Hakim ini saudara, ini cerita Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Ada seorang janda yang memohon kepada hakim-hakim yang tidak takut akan Tuhan, kata firman Tuhan. Atau boleh orang baca saudara, ini salah satu contoh daripada seorang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Ia itu tidak mau untuk berhenti berdoa. Dia terus tidak jemu-jemu untuk berdoa. Orang baca sudah Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, Tuhan umpamakan saudara, doa yang selalu tidak jemu-jemu saudara naik ke hadapan Tuhan, itu pasti akan menghasilkan satu buah. Itu akan menghasilkan satu karya, yaitu berkat daripada Tuhan. Ini yang dialami oleh seorang janda berhadapan dengan seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan. Dia selalu datang pada hakim ini memohon pembelaan haknya, dan puji Tuhan dia menerima haknya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari saudara dan saya, ya, saudara, saya katakan sekali lagi, jangan berhenti untuk berdoa. Apapun proses pergumulan saudara dan saya, teruslah berdoa saudara. Haleluya.
Pertama, saudara harus mengambil sikap hati ketika mau berdoa. Sikap hati saudara dan saya pertama harus percaya kepada Yesus. Karena saya percaya kalau orang tidak mengimani, tidak percaya itu kuasa Tuhan, tidak percaya pribadi Yesus, pasti dia tidak akan berdoa. Sikap hati saudara harus percaya sungguh kepada Yesus, bahwa saya percaya hanya Yesus penolong saya satu-satunya. Ya, saya percaya firman Tuhan Kisah para Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang sanggup menyelamatkan saya, hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang disebut yang sanggup menyelamatkan, tanda keselamatan itu atau pengertian dari keselamatan itu luas. Haleluya. Keselamatan itu bisa berbicara berkat-berkat Tuhan, ya, lewat pemulihan, kesembuhan, keselamatan jiwa, keselamatan roh, kesembuhan tubuh. Itu keselamatan saudara, dan saudara akan terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada di dalam nama yang lain, saudara. Haleluya. Itu yang saudara harus tanamkan di hati saudara, percaya itu Yesus, ya. Dia itu berkuasa untuk sanggup mendengar doa saudara dan saya, ya. Saudara harus percaya, dan sikap hati saudara harus ada kerendahan hati. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia memiliki kerendahan hati. Orang yang memiliki kerendahan hati, dia adalah orang yang mau taat untuk melakukan kehendak Bapa di sorga, itu firman Tuhan. Karena sikap hati, kalau tidak ada kerendahan hati saudara, dia tidak akan suka berdoa. Kalau dia punya sikap hati yang tidak percaya pada Yesus, dia tidak akan suka berdoa. Ini dua hal penting. Pertama, kalau tidak percaya itu Yesus saudara, dia tidak suka akan berdoa. Kalau dia punya kerendahan hati, dia akan suka berdoa. Tapi kalau dia tidak ada kerendahan hati, makanya perlu saudara, haleluya, sikap hati ini tanamkan dulu, bahwa Allah Yesus saya itu hebat. Tuhan Yesus saya itu dia adalah Allah yang luar biasa saudara. Haleluya, ya. Dia yang berkuasa hidup dan mati saudara, Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus yang berkuasa. Ya. Bukan kekayaanmu, bukan jabatanmu yang berkuasa, tapi Yesus Kristus yang berkuasa. Untuk itu saudara butuh Yesus. Saudara memerlukan Yesus. Tidak ada satu manusia ciptaan Tuhan di muka bumi yang tidak membutuhkan yang namanya Yesus Kristus. Semua ciptaan manusia di muka bumi ini butuh namanya Yesus. Makanya saya mau mengajak saudara, carilah Tuhan Yesus itu selagi dia dapat ditemui. Selagi engkau dan saya diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan, umur panjang, carilah pribadi Yesus itu. Kenalah lebih dalam pribadi Yesus itu. Jangan buang-buang waktu saudara dan saya. Dan kata firman Tuhan, jangan main-main lagi saudara di dalam pengiringanmu dengan Yesus itu. Haleluya. Saudara dan saya diajak untuk lebih serius lagi untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha adil, yang maha tahu. Itu saudara. Haleluya. Luar biasa saudara. Pengharapan saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata firman Tuhan, tidak akan dikecewakan. Haleluya. Sebab kasih setia Tuhan sudah terbukti bagi saudara dan saya. Sampai detik ini kasih setia Tuhan terbukti. Amin. Penyataan perlindungan, pemeliharaan Tuhan sampai detik ini bagi saudara dan saya terbukti. Beberapa contoh kesaksian yang ada, Pak ya, itu bukti penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan, kasih sayang Tuhan, kesetiaan Tuhan bagi beberapa orang yang bersaksi, Bu Ewi, apalagi yang bersaksi. Itu bukti kasih setia Tuhan. Haleluya. Walaupun saudara yang tidak taat setia berdoa, tapi kasih setia Tuhan terus nyata. Renungkan itu, sadarkan itu saudara. Haleluya. Makanya saudara, saya mau mengajak
saudara dan saya, setiap bangun pagi saudara, yang saudara ada di dalam benak hati pikiran saudara, tanamkan di hati saudara, saya adalah manusia roh. Saya adalah manusia roh yang harus menyadari tanpa Tuhan saya tidak kuat mampu menjalani kehidupan di tengah dunia ini. Sadar kalau saudara dan saya manusia roh, hidup ini cuma anugerah Tuhan. Hidup saudara dan saya cuma belas kasihan Tuhan, yang sebenarnya saudara dan saya telah mati, mungkin secara roh, jiwa dan tubuh. Kalau dulu saudara tidak cepat-cepat untuk bertobat, berbalik hati saudara kepada Tuhan, lewat dosa pelanggaran yang saudara dan saya buat begitu banyak, kata firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Tapi puji nama Tuhan, saudara dan saya cepat meresponi panggilan Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang berdosa yang dipanggil oleh Tuhan. Orang-orang yang dalam kegelapan yang dipanggil Tuhan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Itu yang sesungguhnya disebut eklesia, gereja Tuhan yang sesungguhnya. Gereja Tuhan bukan bangunan saudara, tapi gereja Tuhan adalah pribadi kehidupan roh jiwa tubuh saudara yang sesungguhnya. Amen. Makanya dia bilang persembahan yang benar, yaitu Roma 12 ayat 1 dia katakan, persembahkanlah korban persembahan yang benar. Yaitu apa ini? Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuh saudara untuk Tuhan. Itu persembahan yang hidup. Haleluya. Roh saudara itu dihidupkan ketika engkau dan saya terima Yesus secara pribadi. Maka roh yang menghidupkan itu, roh Kristus itu masuk dan tinggal di dalam saudara dan saya sampai saat ini. Roh Kristus, kehidupan Kristus itu telah tinggal kepada masing-masing saudara dan saya. Haleluya. Menghidupkan saudara dan saya sampai saat ini. Jadi saudara dan saya cuma anugerah kalau saudara dan saya masih ada sampai saat ini. Haleluya. Bilang kiri kanan saudara, cuma kan anugerah saudara dan saya ada sampai saat ini. Iya, amin. Cuma karena kemurahan Tuhan orang ada sampai saat ini. Haleluya. Yesus luar biasa saudara. Amin. Dasar dompet Tuhan saudara. Amin. Haleluya. Glory. Apa yang Tuhan mau sombongkan saudara? Dari kehidupan ini segala sesuatu kata firman Tuhan dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Kata firman Tuhan, manusia itu sama seperti rumput yang apa sebentar kering, layu. Bahkan kehidupan manusia seperti uap yang begitu cepat lenyap, hilang. Apa yang orang mau banggakan? Apa yang orang mau cari di dunia ini? Carilah Tuhan Yesus Kristus itu. Amen. Dia pribadi yang sudah menyelamatkan saudara dan saya dari dosa, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit. Dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Haleluya. Mari saudara sadar setiap saat dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi dia mau mengajak nasihat, satu nasihat yang mau katakan buat saudara saya, tetaplah berdoa. Haleluya. Saya mau terus berdoa kepada Yesusku yang hidup, Yesus pemelihara jiwaku, Yesus yang terus menyertai, yang tetap setia bersama dengan. Saya akan terus berdoa. Doa itu adalah satu komunikasi hubungan, fellowship. Ketika saudara menjalin satu hubungan komunikasi dengan Allah, selalu saya ingatkan pada sidang jemaat, ketika engkau dan saya berdoa, saudara tidak sementara berbicara dengan dinding. Saudara sementara berbicara dengan satu pribadi yang hidup. Elak tadi berkesaksian. Ajak Yesus itu berbicara seperti engkau berbicara dengan sahabatmu. Dia ada saudara di setiap musim kehidupanmu. Dia ada di setiap saat saudara dan saya. Bukan saudara mau sadar bahwa nanti Tuhan ada di saat kita butuh Tuhan baru Tuhan ada. No.
Jangan nanti ketika saudara sakit dalam pergumulan saudara berteriak kepada Tuhan baru berdoa. Jangan. Berdoalah setiap saat, setiap waktu. Bahkan firman Tuhan bilang, berdoalah di dalam roh. Ya. Karena saudara doa, saudara menjalin hubungan pribadi dengan. Haleluya. Saudara banyak berhubungan, saudara, ya, menjalin hubungan. Saya dengan Ibu Fia sering berbicara, ya, saya akan lebih dekat dengan Ibu Fia. Ibu Fia akan mengenal saya pribadi, saya akan mengenal pribadinya Ibu Fia. Kalau saya selalu berjalan dengan dia, setiap saat orang makan sama-sama, mungkin tidur sama-sama. Oh, apa yang menjadi keinginannya saya tahu, apa yang menjadi keinginan saya, Ibu Fia tahu. Begitu juga saudara dengan Bapa kita di sorga, Yesus. Saudara dan saya sering ajak dia bicara, sering berkomunikasi. Dimanapun saudara berada, di tempat tidurmu, di tempat kerjamu, ya, di pasar sekalipun, di mobil, engkau ajak dia bicara, saudara. Haleluya. Dia pribadi yang sangat peduli. Yesus itu satu pribadi yang mengerti keadaan saudara dan saya. Dia tidak, saudara, satu pribadi yang memaksa saudara. Haleluya. Tapi dia satu pribadi yang sangat lembut, saudara. Dia satu pribadi yang penuh dengan kasih. Haleluya. Untuk itu mari saudara berkomunikasi. Karena apa? Doa. Tuhan kasih teladan bagi saudara dan saya. Ikuti teladan Yesus. Haleluya. Ya, ketika dia dalam proses pergumulan di mana, saudara? Di Taman Getsemani, saudara, dia berdoa. Tolong buka saudara di Matius, Matius 26 itu saudara ya. Matius 26 saudara. Haleluya. Di Taman Getsemani saudara. Sini saudara dalam ayat yang 38. Di Taman Getsemani Tuhan di situ berdoa ya saudara. Di situ ayat 36, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-murid, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Di ayat 38 lalu katanya kepada mereka, kepada murid-murid, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuhan memberikan contoh bagi saudara dan saya. Dia aja Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Dia berdoa. Jadi teladan itu dia memberikan buat saudara dan saya sebagai ciptaannya, ciptaan yang termulia saudara dan saya. Ciptaan yang berharga saudara dan saya, dan sekian banyak ciptaan ini, saudara dan saya adalah ciptaan yang paling mulia dan berharga. Dia mau saudara dan saya berdoa. Ikuti teladannya saudara. Bahkan kata firman Tuhan dalam Yohanes 17, mari saudara buka. Terangkan baca firman Tuhan, baca banyak firman Tuhan, responi setiap kalimat-kalimat firman Tuhan ini, sebab firman ini punya kuasa. Yohanes 17 mulai ayat yang pertama saudara ya. Ya. Baca, belajar. Saya ajak maaf saudara di tempat ini, di rumah Tuhan, saudara akan baca firman Tuhan. Mari sama-sama buka suaramu saudara, baca firman Tuhan supaya roh saudara bergelora. Yohanes 17 ayat 1 berkata, demikianlah Yesus. Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti yang Kau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Kau berikan kepadaku dari dunia.
Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Dengar baik-baik ini. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, ingat, Tuhan tidak berdoa buat orang-orang dunia, tapi Tuhan berdoa buat saudara dan saya. Amin. Ya, katakan terus, lanjut. Tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan padaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Stop. Dia katakan, Tuhan Allah sudah ada di sorga, tapi saudara dan saya, dia katakan yang dimaksud mereka adalah saudara dan saya. Dia katakan masih ada di dunia. Peliharalah mereka, kata Tuhan kepada Bapa di sorga. Ayat 12, selama aku bersama mereka, selama kata Tuhan bersama saudara saya, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, itu iblis. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu pada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Saudara dan saya sementara dibenci oleh dunia, Tuhan ada doakan saudara. Ayat 15, aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tuhan tidak akan mengambil saudara sebelum saudara punya tugas di dunia selesai. Tuhan belum akan mengambil saudara. Tapi kata firman Tuhan, Tuhan akan melindungi saudara dan saya dari yang jahat. Itu doa Tuhan buat saudara. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Siapa yang saudara sudah sampaikan berita firman Tuhan, mereka juga terlindungi. Tuhan juga berdoa buat mereka yang saudara bagikan firman Tuhan itu, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa dalam aku, dan aku dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah berikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Saudara, lihat, Tuhan Yesus sampai saat ini masih berdoa buat saudara dan saya, ya, untuk melindungi saudara dan saya dari si jahat. Karena Tuhan pernah ada di tengah-tengah dunia ini. Jadi apa yang orang percaya sementara rasakan, Tuhan pernah rasakan. Haleluya. Sehingga dia terus berdoa sampai saat ini kepada Bapa di sorga, untuk saudara dan saya terlindungi. Jadi jangan takut saudara dan saya, ya. Saudara dan saya sementara melakukan tugas pelayanan misi-misi kerajaan sorga, jangan pernah takut. Sebab ada Tuhan yang terus berdoa buat saudara dan saya. Tuhan saja masih berdoa, apalagi saudara dan saya. Haleluya. Ciptaan yang lemah, haleluya saudara. Yang butuh hanya butuh Yesus, kekuatan, sumber kekuatan saudara saya. Saudara harus berdoa. Haleluya. Ya. Memang saudara gampang, saudara saya selamat dengan berdoa. Saya juga saya saksikan ketika awal pertobatan saya selalu dengar hamba Tuhan yang banyak berdoa. Hamba Tuhan ketemu berdoa. Saya cuma ya nanti berdoa, nanti berdoa.
Dengan segampangnya saya responnya saya berdoa. Tapi gairah doa itu belum jadi kesukaan, jadi gairah. Tapi seiring waktu proses yang ada, saudara, saya mulai merasakan doa itu satu kesukaan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Omega Santrema, memiliki hati yang suka berdoa. Ya, karena memiliki hati yang percaya kepada Yesus. Hanya Yesus yang sanggup menjawab, menolong saya. Hanya Yesus yang sanggup memberkati saya. Haleluya. Karena saya percaya firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10b, ya, Tuhan datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Haleluya. Saya dulu waktu awal bertobat saya pikir itu hidup berkelimpahan, itu duit banyak, dapat auto, haleluya, dapat rumah, itu jadi tujuan saya. Dan setelah seiring waktu salah, saudara. Itu hidup yang berkelimpahan yang dimaksud itu kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan pemeliharaan Tuhan yang nyata, kelimpahan dengan Roh Allah, Roh Kudus yang sempurna bekerja. Itu yang disebut Tuhan akan berikan kelimpahan. Artinya kehidupan seantara kehidupannya Dia berikan kepada saudara dan saya. Bukan cuma uang, rupiah, dolar atau yen Dia berikan saudara dan saya, tapi seluruh kehidupannya Dia mau berikan buat saudara dan saya. Itu hidup yang berkelimpahan. Hidupnya Dia beri buat saudara dan saya. Ingat itu, saudara. Haleluya. Makanya dari itu saudara dan saya harus berdoa. Haleluya. Jangan pernah berhenti berdoa di dalam nama Yesus, saudara. Kalau saudara dan saya mulai sudah rasa tidak mau berdoa, bangkitkan roh doa saudara. Minta kepada Tuhan. Karena Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah, haleluya, maka akan diberikan. Ya, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Haleluya. Dalam Lukas 11 juga, saudara, ayat berapa itu dia katakan, saudara, bahwa nak mungkin seorang bapa, ya, Lukas 11 ayat 10 kalau tidak salah, ya, mulai ayat 10, mulai ayat 9, Lukas 11 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok kakinya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan, daripadanya akan berikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan berikan banyak kala jengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan bukan cuma sekedar beri mobil buat saudara, Tuhan bukan cuma sekedar beri uang buat saudara dan saya, Tuhan bukan cuma sekedar beri jabatan buat saudara dan saya, tapi Tuhan akan beri hidupnya itu apa? Roh Kudus. Kalau saudara dan saya sudah punya Roh Kudus, saudara dan saya sudah punya segala-galanya. Amin. Yes. Tuhan berikan. Saudara tidak minta uang, tidak minta segalanya, tapi Tuhan berikan saudara Roh Kudus. Roh Kudus itu luar biasa. Amin. Dia penolong, penghibur, penginsaf. Itu fungsi Roh Kudus yang Dia memberikan pada saudara dan saya. Haleluya. Amin. Sudah bersyukur, terima kasih Tuhan. Tapi saudara, satu hal, tadi saya kutip kesaksian Angela, ya, Tuhan tidak mendengar doa orang banyak. Tapi firman Tuhan Yakobus 5 ayat berapa itu, mari terang buka. Yakobus, ada syarat-syarat doa yang Tuhan mau dengar buat saudara dan saya. Kenapa doa saya belum dijawab oleh Tuhan? Ini saudara, Tuhan mau saudara dan saya jadi dulu seperti ini. Yakobus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke berapa ini? 13. Mari saudara. Firman Tuhan berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Saudara, kalau menderita apa? Firman Tuhan ajak hari ini, baiklah engkau dan saya berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan.
Dan doa yang lain dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bukit pun mengeluarkan buahnya. Wah, ini bukti. Elia manusia biasa, tapi Elia adalah orang benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Jangan saudara saya benar cuma di pandangan mata manusia, tapi di pandangan Tuhan engkau tidak benar. Doa engkau tidak punya kuasa. Tapi firman Tuhan berkata saudara, doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar dia berkuasa. Benar ini apa saudara? Orang benar bukan orang berdosa. Amin. Orang benar adalah orang yang mau melakukan kehendak Bapa di sorga. Orang benar adalah orang benci kejahatan. Orang benar adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Ya toh? Orang benar berdoa itu penuh kuasa. Makanya firman Tuhan berkata 1 Petrus 5 kalau tidak salah, tunduklah kepada Allah, lawan iblis, maka dia lari daripada. Kalau saudara jadi orang benar karena saudara tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, maka otomatis iblis akan lari daripada saudara dan saya. Men? Maka doa saudara punya kuasa. Haleluya. Makanya saudara dan saya hari lepas hari hidup di dalam kebenaran. Jadilah orang benar. Berusaha terus jadi orang benar. Haleluya. Apa yang saat ini belum kita lakukan kebenaran? Mulai saya katakan, hidup akurat dengan kebenaran, hidup selaras dengan kebenaran, maka doamu itu saudara punya power, punya kuasa. Ketika kau cuma berdoa dalam hati, benarlah firman Tuhan dalam Yesaya 64 ayat 24. Coba Yesaya, masih baru kata di dalam hati, Tuhan sejawab doa saudara. Ini kelebihan orang benar, ya, cuma baru di dalam hati. Ya, Yesaya 64 ayat 24 kalau tidak salah, 65. Ya, ayat 24. Yesaya 65 ayat 24. Firman Tuhan berkata, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Wah, ini saudara, pegang janji firman Tuhan. Sebelum saudara dan saya memanggil ya Abah ya Bapa, Tuhan sudah menjawabnya. Akan dia katakan, ketika mereka sedang berbicara, Tuhan sudah mendengarkannya. Tapi Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata apa saudara? Haleluya. Yang memisahkan hubungan manusia dengan Allah, yang membuat Tuhan tidak mendengar dan menjawab doa saudara dan saya ini saudara. Saya 59 ayat 1 dan 2, adapun aku inilah perjanjianku dengan mereka firman Tuhan. Rohku yang mengingkapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan. Ayat Yesaya 51 ayat 1 dan 2, bro. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Iya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosamu. Makanya saudara, Raja Daud sebelum dia mau menghampiri takhta kasih karunia Tuhan, sebelum dia berdoa, dia bersihkan hatinya. Coba buka 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayatnya yang ke-6. 1 Samuel pasal 30 ayat 6. Ini ada satu cerita, Siklag terbakar, pembalasan Daud pada orang Amalek.
Bagaimana keadaan Daud itu saudara, memang benar-benar terjepit. Pergumulan yang luar biasa. Rakyatnya saudara di Siklag itu sudah terbakar habis. Rakyatnya sudah ditumpas. Istri dan anak-anaknya dibawa oleh musuh orang Amalek. Dan dia tertindas, kata firman Tuhan. Dan 1 Samuel pasal 30 ayat 6, Raja Daud ini terjepit, dia katakan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Bayang saudara, dalam sangat terjepit, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya, dia sudah tidak ada kekuatan lagi. Bagaimana ini Tuhan? Rakyat seserang dia. Apa yang dia memiliki? Pergumulannya begitu berat. Sampai firman Tuhan berkata saudara, ya, ayat 4, saudara pernah mengalami pergumulan sama seperti Raja Daud? Sampai begini dialami saudara, ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Sampai di sini ada pergumulan, bangsa tidak kuat lagi menangis. Daud merasakan sampai di titik itu saudara, sampai sudah tidak kuat lagi menangis. Betapa berat demi pergumulan saudara. Istri anak-anaknya sudah dibawa lari, rakyatnya sudah ditumpas oleh orang Amalek. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, kata firman Tuhan. Haleluya. Dia menyuruh kepada Imam Abiatar, ambil efod itu. Efod itu apa saudara? Efod itu bicara jubah raja, jubah imam, jubah kekudusannya. Dia bilang, ambil Abiatar itu, dia mau pakai. Artinya saudara, ketika kau masuk dalam tahta kasih karunia Tuhan, menghadap Tuhan lewat doa saudara, bersihkan hati saudara dan saya, bersihkan hidup saudara dan saya. Selalu saya katakan, tidak ada eksternal internal dalam hati saudara. Tidak ada emosi gejolak jiwa yang negatif ada dalam hati saudara, jiwa saudara, untuk menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Kalau masih ada gejolak negatif dalam jiwa saudara, hati masih penuh kepahitan, kebencian, kau masih doa, saudara tidak akan menemukan sesuatu. Saudara tidak bisa berdoa kalau saudara punya hati masih keras. Tidak ada kerendahan hati, tidak ada kepercayaan kepada Tuhan, saudara tidak akan masuk lebih dalam lagi untuk doa. Tidak. Makanya tidak heran banyak orang, ya gembala sukering, nafsu berdoa sebenarnya ada. Karena ada internal konflik dalam batin dan jiwa saudara. Hati saudara belum dibereskan. Makanya hari ini dalam nama Yesus bersihkan hati saudara, supaya ketika engkau berdoa, 1-2 jam saudara rasa. Haleluya. Hanya orang kalau memiliki konflik batin, ada hati yang belum beres, 5 menit, 2 menit berdoa, rasa bagaimana? Nggak tahan. Haleluya. Ini ada konflik batin, ada sesuatu di hati yang belum dibereskan. Bereskan saudara. Ini Daud, dia ambil jubah imam, ya, dia pakai itu, dia bersihkan hatinya untuk menghadap. Dan apa ketika dia bersihkan hatinya, dia pakai jubah imam. Kemudian dia bertanya Daud kepada Tuhan. Ini dia berdoa, dia berkomunikasi, dia bertanya kepada Tuhan. Saudara jemaat Allah Mega Satrema, saya himbau di mimbar ini, saudara berdoa, bertanya-tanyakan Tuhan, minta petunjuk setiap usaha bisnismu, apa yang kukerjakan, masuk di kamar berdoa dalam kekudusan hati jiwa saudara. Tuhan, bolehkah saya melakukan ini? Bolehkah saya mau bikin ini, itu, dan sebagainya? Tanya Tuhan. Ini saudara, ketika sikap hati Daud ini, gejolak jiwanya tertekan karena kehilangan rakyat dan istri dan anak, tapi dia menguatkan hatinya. Dan dia bertanya Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman padanya, kejarlah, sebab sebenarnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para lawan. Ketika hati engkau dan saya tidak memiliki konflik hati dan batin jiwa saudara, Tuhan akan berbicara di hati saudara dan saya. Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban dari setiap doa saudara.
Haleluya. Saudara akan menemukan satu pribadi di dalam doa saudara dan saya. Dia akan berbicara. Haleluya. Dia akan menjawab doa saudara dengan sikap hati yang tulus, murni datang pada Tuhan. Itu doa saudara didengar oleh Tuhan. Kenapa doa saya tidak didengar? Mungkin saudara memiliki konflik batin saudara. Hati saudara belum beres dengan Tuhan. Masih ada kebencian kepada orang lain. Masih ada iri hati kepada orang lain. Masih ada amarah, masih ada dendam kepada orang lain yang belum engkau bereskan di hati saudara, yang membuat doa saudara belum didengar, belum dijawab oleh Tuhan. Sekarang ini mari saudara bersihkan hati saudara. Ada juga contoh saudara di 1 Samuel pasalnya yang pertama, seorang Hana. Haleluya. Ya. Dalam 1 Samuel pasal 1 ayatnya mulai ayat yang ke-5. Meskipun ia mengasihi Hana, yang memberikan pada Hana-nya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini salah satu doa seorang ibu yang namanya Hana. Kata firman Tuhan, dia berdoa bertahun-tahun. Bayangkan, berdoa bertahun-tahun minta anak. Kenapa sampai dia harus bertahun-tahun memohon minta anak kepada Tuhan dan Tuhan belum menjawab? Karena sikap hati Hana ini yang salah, ya. Karena setiap kali dia ada di bait suci, ketika dia berdoa, mungkin dia akan pujian penyembahan dan dia berdoa. Dia punya sikap hati, dia berdoa begini. Contohnya ya, seperti ini rupanya. Tuhan, sama kita Hana, Tuhan kasih anak bagi kita Tuhan. Kalau Tuhan kasih anak supaya itu Penina Pemulu taprok. Tuhan kasih kita anak supaya itu Penina itunya nak bikin sakit hati lepas kita Tuhan. So cukup Tuhan. Dia bikin sakit hati pak kita. Dia dah hina-hina pak kita, so cukup Tuhan. Kasih kita anak. Bertahun-tahun Hana berdoa dengan motivasi hati yang sama. Tujuan doa itu sangat egois. Ya, dia berdoa itu untuk mementingkan dia diri sendiri, memuaskan dia jiwa. Ya, Tuhan kasih kita Tuhan anak supaya Penina Pemulu itu taprok, supaya nak menghina lagi. Tuhan tidak mau mendengarkan sikap hati doa seperti itu, saudara. Saudara pernahkah berdoa, ya Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Berdoa Tuhan supaya dia usaha macet, kita berusaha diberkati. Kalau nak sombong-sombong, Tuhan nak mau dengar doa seperti ini. Haleluya. Tapi ketika Hana merubah sikap hatinya dengan doa, dia katakan, Tuhan, kalau Tuhan memberi anak buat saya, anak itu akan kupersembahkan kepadamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sikap hati yang memuliakan Tuhan, tujuan doanya untuk memuliakan Tuhan, baru Tuhan dengar. Saudara minta berkat Tuhan, kasih kita doi supaya kita memuliakan Engkau dengan uang kau berikan. Tuhan baru kasih. Aku sudah Tuhan kasih kita oto supaya tetangga boleh tahu kita anak raja. Dan yang sombong, Tuhan mau dengar doa hati yang sombong. Haleluya. Ya. Jadi motivasi hati juga sangat penting. Orang sementara ada berdoa apa ini? Tuhan kasih sembuh, kasih sehat Pak kita. Oh kita Tuhan mau bekerja dan Tuhan mau bisnis, Tuhan Pak kita banyak doi banyak. Ya, iya memang semuanya dalam berdoa supaya banyak uang diberkati dan uang itu kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan.
Tapi Tuhan bilang, dia kita kasih duit banyak, kalau mau setiap hari dia semua di mall. Ada ibadah, dia sudah ada ibadah. Tunggu dulu nanti kalau ngapain hati so berubah, ngapain hati sungguh-sungguh cinta Yesus, biar kita kasih ngana 1 miliar, pasti biar ada banyak orang mau ajak ngana pi mall, ngana lebih ibadah. Itu soalnya terkontaminasi nih hati dengan dunia. Tuhan baru mempercayakan berkat. Tapi kalau hati ini syarat dengan keinginan daging, keinginan dunia, dia bilang tunggu dulu sabar dulu Om Alo, tunggu dulu ngapain hati mau tak bentuk dulu. Jangan kasihan, mau kita kasih kalau itu bikin jatuh ngapain dosa, lebih baik jangan. Saudara kalau ada dalam proses yang Tuhan luaskan, entah itu sakit penyakit, pergumulan keuangan, itu cara Tuhan memberikan perlindungan. Coba, ini satu saudara, sesuatu yang Tuhan baru berikan pada saya, belum lama. Kalau saudara mengalami proses pergumulan, entah itu sakit penyakit yang diluaskan oleh Tuhan, pergumulan keuangan, pergumulan rumah tangga, suami istri hubungan, kalau itu diluaskan Tuhan, itu wujud dari perlindungan Tuhan. Itu wujud perlindungan Tuhan, supaya saudara tidak lari menyimpang dari hadirat Tuhan. Jadi bersyukur, jangan mengeluh, jangan bersungut. Jadi ini saudara dan saya, kenapa doa saya belum dijawab? Karena sikap hati doa yang salah. Tapi mari berubah seperti Daud, seperti Hana, berubah sikap doa hati saudara. Amin. Dan satu hal saudara, coba buka di Efesus 3 ayat 20, saudara, kalau tidak salah. Pikiran saudara juga menentukan hasil doa saudara. Pikiran saudara juga itu menentukan saudara. Haleluya. Sikap hati saudara, pikiran saudara juga. Ini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Jadi pikiran saudara adalah doa. Kalau posisi hati saudara sudah benar tadi, Daud posisi hati benar, Hana posisi hatinya benar. Satu hal yang Tuhan tuntut bagi saudara saya, sikap pikiran juga sudah harus benar. Karena dia bilang ini, coba ada esensi yang luar biasa saudara ini ayat 3:20 ini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Apa yang jadi pikiran saudara dari saat ini itu merupakan doa. Jadi saudara berpikir negatif, sementara berdoa atau berpikir negatif, gagal. Batal doa saudara. Itu sama dengan Yakobus pasal 1. Coba buka Yakobus pasal 1. Orang yang bimbang dan mendua hati. Yakobus pasal 1 ayatnya 6. Hendaklah yang memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Haleluya. Orang yang mendua hati, percaya enggak Yesus? Percaya enggak? Percaya. Tidak akan lihat kemuliaan Tuhan. Karena ini pikiran saudara yang bimbang. Makanya saya katakan saudara manusia roh. Saudara tidak melihat yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Ketika kau berdoa, mungkin saudara dapat luka. Saudara lihat luka masih ada, tapi alam roh saudara manusia roh percaya bahwa luka saya sudah sembuh dalam alam roh. Itu akan terjadi. Karena Markus 11 ayat 24 coba. Markus 11 ini doa dengan iman. Doa yang belum orang lihat, namun orang percaya. Karena itu aku berkata kepada apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Terus. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dosa segala sekiranya ada barang suatu dalam hatimu tahap seorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi jangan bimbang. Pikiran saudara harus tetapkan bahwa saya percaya kepada Yesus, saya akan mendapatkan. Cuma perkataan itu udah kuasa. Perkataan itu udah kuasa. Tuhan sanggup menyediakan dari tidak ada menjadi ada. Itu akan terjadi. Amin. Banyak kesaksian yang membantu di tempat ini. Ketika di COVID begini mau beli tanah, Tuhan yang menyediakan kuasa. Karena orang
dalam kebenaran, hati-hati lewat ucapan saudara. Hati-hati perkataan saudara ada kuasa. Haleluya. Elak diukur perkataannya, perkataan sia-sia langsung dapat sakit gigi. Joy juga masih kecil 6 tahun, sudah diukur. Ketika dia ada banyak perkataan sia-sia, saudara, sakit gigi. Haleluya. Saudara sudah diukur. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan karena saudara dibawa pada kesempurnaan. Amin. Tuhan mau saudara punya roh itu sempurna. Itu jangan main-main lagi dan mengiring Tuhan, saudara ya. Saudara mau lari sampai sejauh mana, Tuhan pasti tangkap. Mau lari, saudara punya niat, aduh, yang tidak mengasan preman, kalau ekstrim, radikal sampai pengajaran, kalau halus kudus, coba lari, Tuhan tangkap. Gembala cuma mau berdoa, Tuhan, gembala kan hidup kudus, mau berdoa, gembala berdoa, Tuhan tarik dorang. Berdoanya kan, gembala dia kan berdoa, Tuhan kasih penyakit dong, enggak. Ya, saya mulai terawang dalam roh. Mulai satu persatu pribadi pas dia jemaat nggak saya. So apa ini roh apa yang masuk? Fokus bilang berdoa aja. Berdoa. Cuma tarik lewat doa saudara. Dan itu terbukti saudara. Banyak hal yang kami alami saudara pelayanan mujizat terjadi cuma dengan kuasa doa. Dan kami merasakan mulai ada menara doa terjadi terobosan ngelobasan tempat ini. Dulu belum ada menara doa, oh haleluya. Ya, apa rasakan tuh? Ketika mulai ada menara doa, pokoknya di sini saudara sampai satu kanan gembala sampai tidur di gereja. Karena saudara harus ada naikkan urapan hadirat Allah, naikkan rumah doa ini saudara, naik doa di tempat ini saudara. Berdoa untuk jiwa-jiwa di luar sana. Dan dalam nama Yesus akan kirim jiwa-jiwa di tempat ini lewat doa saudara. Jadi jangan berhenti berdoa dengan sikap hati yang benar seperti Daud dan Hana. Dan pikiran saudara menentukan saudara. Haleluya. Jangan ada berdoa dengan iman tapi itu pikiran yang melayang. Betul enggak Tuhan mau jawabnya enggak? Betul enggak? Bersihkan hati saudara. Pikiran saudara fokus pada Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup menolong. Tuhan, saya percaya. Ya toh? Saya berdoa dengan iman. Ya toh? Banyak doa iman yang saya sudah alami saudara ya. Iya. Cuma doa dengan iman. 1 tahun saya Tuhan saya percaya Allah bukan menyelesaikan keperluanku. Hutang lunas. Ya toh? Miliar. Tuhan, aku akan melahirkan anak dari keturunanku. Mazmur 128 tergenapi 13 tahun sudah. Ini dah berdoa saudara neto langsung mulai hari ini ada speaker luar biasa. Doa. Muslagar dah berlutut. Haleluya. Sikap hati Maria. Haleluya. Tuhan menangis buat Tuhan. 13 tahun pelayanan. Tuhan percayakan pelayanan pakai speaker yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena sudah bersabar dari toa, dari dat kecil, dat besar, sampai dapat RCH, itu kecil dan mujizat. Cuma lewat doa dapat RCH. Ini kesaksian saudara toh. Maaf saya digerakkan Roh Kudus. Seorang China saudara ya, dia punya agen yang ini melamin itu perbatasan Filipina dan Tahuna itu. Cuma ada tamasuk apa itu? Daun saudara di matanya. Namanya orang yang diberkati saudara. Langsung mau ke Singapura. Tiba-tiba teman hamba Tuhan telepon saya. Joyce tolong telepon berdoa ke Cik. Cuma baik telepon saudara. Dan Cik ini bernasar. Kalau saya sampai ke Singapura, saya tidak akan dioperasi mata saya. Uang yang saya mau pakai itu saya pakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan benar saudara, berdoa sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh Tuhan dalam nama Yesus. Memang yang Tuhan ini yang ajak saya berdoa. Ya Tuhan, Cik so bilang kalau dia nak jadi operasi, dia mau bantu pekerjaan Tuhan. Itu kan itu kemuliaan nama Tuhan. Saya juga dengan segenap bergelora hati saya berdoa. Tuhan jangan sampai Cik bawa sampai jadi mau Singapura mau operasi. Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan mujizat Allah yang kami sembah Yesus luar biasa. Apa yang terjadi? Cik tidak jadi operasi. Haleluya. Uangnya dia kirim sudah, beri RCH. Kali beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Lihat mujizat. Doa orang benar bila benar-benar yakin tanpa ada cacat celah. Tuhan benar. Haleluya. Ini benar-benar baru mengalami kecelakaan. Haleluya ya. Patah tangan kaki. Sembuh. Cuma dengan doa. Ini. Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya.
Haleluya, hati saudara harus percaya ya, bahwa mujizat Tuhan masih ada. Doa saudara harus lagi saudara, lebih lagi saudara, lebih lagi. Jadikan hidup saudara roh doa Maria ada dalam kalian. Jangan Marta. Haleluya. Marta juga melayani, ada bagiannya saudara ya. Tapi lebih condong ke Tuhan bilang hanya satu yang Maria pilih, ya toh? Dia mau ada di kaki Tuhan. Saudara, berikan. Kalau saudara punya roh doa, sudah mari bangkitkan. Minta Tuhan bangkitkan roh doa saya. Tuhan, bangkitkan roh doa saya. Saya mau berdoa. Apa saudara yang saudara inginkan, rindukan? Berdoa saudara. Ya, masih kata dalam hati, Tuhan pasti menjawab doa saudara dan saya. Dan minta terus kepenuhan dalam Roh Kudus, yaitu bahasa roh. Karena bahasa roh itu akan membantu saudara. Saya berdoa, Tuhan berikan karunia bahasa roh pada setiap jemaat. Karena ketika sudah berdoa dengan bahasa roh, iblis tidak tahu. Haleluya. Untuk itu mari saudara, minta saudara. Saat ini saudara berdoa sungguh-sungguh, apa yang menjadi kebenaran saudara. Di dalam nama Yesus, Tuhan mau mendengarkan doa. Sikap hati saudara yang berdoa, jadilah sama seperti pemungut cukai. Dan Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Jangan seperti orang Farisi, sikap hati yang tidak benar. Tapi jadilah sebagai seorang pemungut cukai yang dia datang dengan penuh kerendahan hati. Tuhan, aku orang berdosa. Haleluya. Dengan penuh kerendahan hati engkau datang kepada Tuhan. Tuhan, aku orang berdosa. Aku mau percaya kepada kuasa-Mu. Hidupku kamu berikan buat Tuhan. Beri hidupmu kepada Tuhan. Jadikan rumah doa hidupmu. Roh jiwa tubuhmu. Jadikan rumah doa saudara. Haleluya. Setiap saat ada ucapan-ucapan syukur. Itu merupakan doa saudara pada Tuhan. Haleluya. Mari saudara. Haleluya.